Panglima Besar Jenderal Sudirman datang menemui Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. Dua hari sebelumnya, tanggal 8 Juli 1949, Sudirman tiba di Yogyakarta, dijemput oleh Letnan Kolonel Soeharto yang disertai dua jurnalis muda, Rosihan Anwar dan Frans Sumarjo Mendur. Bulan Jenderal Sudirman bersama dengan pasukannya menggelar perang gerilya di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Strategi perang gerilya yang diperintahkan Sudirman adalah jawaban atas situasi pada saat itu. Yang terjadi waktu itu, ketika tentara Belanda sudah mendekat, itu tentara Indonesia, Pak Dirman ada di situ, sebenarnya menagih janjinya Bung Karno. Bung Karno pernah berjanji, Bung Hatta juga, bahwa kalau Jogja diserang, mereka akan memimpin sendiri perang gerilya. Oke, masuk hutan perang gerilya. Jadi tentara-tentara ini menagih janji itu, menunggu pelaksanaan janji itu. Tetapi sidang kabinet terakhir sebelum Belanda masuk menduduki istana, itu memutuskan pimpinan politik tidak ikut perang gerilya. Sejak itu ada masalah sebenarnya antara dengan tentara. Belum menjadi soal sipil militer. Konsep itu belum ada waktu itu. Juga karena tidak bisa dibedakan Bung Karno itu sipil atau militer atau dua-duanya. Karena Bung Karno itu memakai pakaian tentara, bintangnya 4, Pak Dirman bintangnya 3, gitu. Jadi, tapi ini juga bisa menjadi soal, karena Bung Karno berpakaian tentara, di mata tentara dia terikat sumpah. Tentara itu kan ketika dilantik, Pak Dirman dilantik jadi Panglima Besar, itu kan ada sumpah, tidak mengenal menyerah. Nah, Bung Karno dianggap melanggar sumpah itu. Dia menyerah. Dan banyak orang yang menyerah. Semua itu dianggap, bagi yang tentara, dianggap melanggar sumpah. Nah, inilah kemudian menjadi soal, khususnya antara Soekarno dengan tentara, khususnya dengan Angkatan Darat. 20 Desember jam 5 sore, tentara Belanda masuk istana presiden. 2 hari para pemimpin republik menjadi tahanan rumah, dan 2 hari kemudian mereka dibuang ke Sumatera dan Pulau Bangka. Bung Karno, Sultan Syahrir dan Agus Salim diasingkan ke Brastagi, Sumatera Utara. Sedangkan Bung Hatta dan Surya Dharma ke Pulau Bangka. Muhammad Rum dan Ali Sastromijoyo menyusul pada 31 Desember. Sudirman menolak menyerah. Dia memerintahkan seluruh tentara lewat RRI untuk melaksanakan perang gerilya. Perintah siasat nomor 1. Dalam film dokumenter karya Rule of Gears, Jenderal Abdul Haris Nasution yang waktu itu berpangkat kolonel dan menjabat Panglima Tentara dan Teritorium Jawa bercerita. Setelah kena seorang sejak jakonan berikan berfurbe. Ya warni tanpa mendara on saya telah tentukan. Mendara ini di killing ground aku ngasih kasih. Mereka mau marwaikan. Dan skor hak keplan kor eklat. Nadri mana iskros semua. Nadri mana bukan aja.
niet onder controle kunnen krijgen. Toen moesten ze terreur gaan toepassen. Ja, dat komt nogal veel voor. En het is begrijpelijk, want ik maakte hetzelfde mee later met de TNI tijdens zijn eigen anti-guerrilla-activiteiten op verschillende eilanden. Je kan aanvoelen als militair dat je als wekenlang, maandenlang in een streek zit waar iedereen vijandig is, waar iedereen jou maar harceleert. Ik geloof dat je je ook niet kan beheersen soms. Maar juist aan de andere kant, terreur is het begin van de nederlaag. Want als een troep al terreur gaat uitoefenen, is zijn moreel niet meer hoog. En dan krijgt het volk helemaal aan de andere zijde. Wij hebben erop gerekend, dat staat ook in mijn instructies, ze zullen met terreur werken. Maar terreur zal aan onze kant goed werken. Want dan gaat het volk helemaal naar onze kant toe. Dulu itu Sudirman berumur 32 tahun, terhitung sangat muda untuk menjadi panglima. Desember 1941, pangkalan militer Amerika, Pearl Harbor, diserang secara mendadak oleh militer Jepang. Perang Pasifik pun pecah yang kemudian berimbas ke tanah air. Dari pertengahan Desember 1942, Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia dari Kalimantan. Baru pada Maret 1942 Jepang masuk ke tanah Jawa. Belanda pada waktu itu pada posisi yang lemah, karena di Eropa pada waktu yang sama sedang berperang melawan Nazi Jerman. 9 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Keadaan tanah air langsung berbeda. Jepang begitu cepat menguasai seluruh sendi kehidupan, termasuk kehidupan anak muda. Jepang membentuk beberapa kesatuan pemuda yang bertujuan untuk menjaga keamanan. Oktober 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan Osamu Seirei nomor 44 tahun 1944 tentang pembentukan tentara sukarela untuk membela tanah air. Peta pun berdiri dan berpusat tentang pembentukan tentara sukarela untuk membela tanah air. Peta pun berdiri dan berpusat di Bogor. Sudirman waktu itu menjabat sebagai Susan Gikai yang bertugas mendampingi tentara Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia. Tapi Sudirman rupanya cerdik. Dalam bahasa Jawa dia kerap menyuruh rakyat lebih mendahulukan kebutuhan mereka daripada Jepang. Ketika Peta terbentuk, penguasa Karesidenan Banyumas mengusulkan Sudirman bergabung ke Peta. Sudirman pun bergabung. Pendidikan Sudirman 6 bulan sebagai Peta itu bukan pendidikan militer teknis, itu pendidikan politik sebenarnya untuk menjadi bapak bagi anak buahnya. Jadi ketika dia menjadi Daidancho di Banyumas, komandan batalion, terjemahannya bahasa Jepang itu, sebenarnya dia hanya bapak. Karena batalion itu, batalion Peta itu, the real komandan batalion yang memimpin pertempuran, kalau ada pertempuran, itu orang Jepang. Seorang Daidancho biasanya direkrut dari tokoh masyarakat, seperti guru, tokoh agama, atau pamong desa. Sudirman memenuhi syarat-syarat tersebut. Sudirman adalah generasi kedua yang mendapat pelatihan di Bogor. 10 Agustus 1944, Peta generasi kedua ini dilantik. Sudirman ditetapkan di Kroya, masih satu karesidenan dengan kampung halamannya Purbalingga.
Karesidenan Banyumas. Hanya setahun, Sudirman menjadi tentara peta. Agustus 1945 Jepang menyerah kalah. Tentara sekutu masuk Indonesia melucuti tentara Jepang. Dan ternyata tentara sekutu tidak sendirian. Tentara Belanda membonceng. Tujuannya tak lain adalah ingin kembali mengkoloni Nusantara. Sejak proklamasi 17 Agustuslah kiprah Sudirman dalam perjuangan semakin nyata. Pada 22 Agustus dibentuk Badan Keamanan Rakyat. Para pemimpin Republik tidak mau gegabah menggunakan istilah tentara. Baru tanggal 5 Oktober 45 secara resmi Indonesia memiliki tentara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat, TKR. 12 November 45, perwira TKR berkumpul di markas TKR Gondo Kusuman, Yogyakarta. Rapat itu sebenarnya bukan rapat pemilihan, rapat merencanakan strategi. Karena sudah terjadi perang di mana-mana, markas besar tidak ada kontrol. Jadi yang mau direncanakan Pak Urip adalah bagaimana mengatur strategi. Tapi yang terjadi, orang-orang muda yang hadir mengatakan, tidak, kita harus punya pemimpin. Maka mereka memilih Panglima Besar. Kolonel Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR pada usia 29 tahun. Pak Dirman lebih merupakan bapak bagi para pejuang bersenjata. Bukan hanya bapak bagi TNI. Karena Dirman melihat semua orang bersenjata itu pejuang bersenjata melawan Belanda. Oke? Dan dia merasa bapaknya itu. Bapak dari mereka ini. Antara peta dengan kenil muda itu sebenarnya tidak terlalu banyak persoalan. Karena kenil muda ini ikut di dalam proses di zaman Jepang. Pak Nas itu pelatih Senendan. Tapi yang tidak diperhatikan orang, ada masalah antara bekas kenil senior dekat dengan bekas kenil junior. Senior itu seperti Kolonel Suwardi, Didi Kartasasmita, yang sudah aktif, sudah diangkat dari perwira di zaman sebelum Jepang masuk. Generasi muda, junior, itu orang kayak Simatupang, kayak Nasution, kayak Kalilarang, orang yang masih sangat muda, tidak selesai pendidikan militernya ketika Jepang masuk, dan mereka itu mengalami revolusi. Simatupang dan Nasution adalah contoh yang baik. Jadi mereka lebih pejuang, sementara para senior itu profesional. Jadi tidak selalu akur. 7 Januari 46 menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. 26 Januari berubah lagi menjadi Tentara Rakyat Indonesia. Dan akhirnya menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 46. Dan Pak Dirman hebat. Dia tetap menghargai orang tua yang jarak umurnya luar biasa, mengangkat Pak Urip menjadi kepala stafnya. Karena Pak Urip ini kan tentara benar secara teknis. Urip itu ketika dia keluar dari tentara kenil, pensiun, itu pangkatnya Groot Mayor, mayor besar. Jadi dia dari sekolah militer, dia sekolah militer Jatinegara. Waktu itu sekolah perwira di situ. Jadi dia tentara betul. Pak Dirman menghormati Pak Urip, dan Pak Urip sebagai professional soldier itu membantu Pak Dirman, atasan dia. Tentara kan biasa. Pangkat kita boleh sama, tapi kedudukan Anda lebih tinggi. Dalam memimpin perang gerilya, Sudirman didukung kemampuan teknis anak buahnya. Otak perang gerilya itu di Jogja itu Nasution. Dia merumuskan pengalamannya ketika perang kemerdekaan pertama, aksi militer pertama di Jawa Barat, ya, yang tentara kocar-kacir karena cara pertahanannya linear. Dari situ Nasution berpikir kita nggak bisa melawan tentara modern Belanda secara linear. Kita harus bergerilya. Nah, dia merumuskan pikiran itu di Jogja. Dan pikiran itu yang kemudian dipakai oleh TNI dan rakyat setelah Jogja diserang pada tahun 48 itu. 7
7 bulan bergerilya dalam keadaan sakit parah ternyata sama sekali tidak mengendurkan perlawanan. Pasukan TNI berperang bersama rakyat. Tanpa dukungan rakyat, mustahil perang gerilya serupa ini bisa digelar. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh politik terus berjuang lewat meja perundingan. Di pengasingan, para pemimpin pun terus berusaha melakukan perundingan. 1 Maret 1949, sirene kota yang berada tak jauh dari Pasar Beringharjo, Yogyakarta, berbunyi nyaring. Disusul suara ledakan dan tembakan. TNI pagi itu menggelar serangan umum dengan nama serangan spektakuler. 1 Maret itu tidak sesuatu yang kita lihat sesuatu yang tersendiri ya, karena hampir tiap hari itu ada tembak-menembak, khususnya malam sampai pagi. Siang itu sepi, selalu ada tentara Belanda yang mergoi orang-orang yang dicurigai ya. Setiap malam itu ada tembak-menembak, dan itu menyeluruh di seluruh wilayah Jogja itu, dari segala jurusan ada. Selalu menembaki pos-pos Belanda. Yang namanya serangan umum itu berbarengan. Tapi yang tidak umum, hampir saben jam itu ada pertempuran. Yang gitu. Serangan umum itu sudah bersama-sama kita menyerang. Itu namanya serangan umum. Yaitu tanggal 30 Desember. Serangan umum yang pertama namanya. Bukan tentara doang loh, rakyat semua ikut perang waktu itu. Pertama murah-murah, kita sudah diberikan satu bekal, pengabdian kepada bangsa negara. Jadi kita harus mempertahankan kemerdekaan. Sampai-sampai pada satu ungkapan dari kita itu merdeka atau mati. Begitu kita menyerang Belanda ini, kita menyerang itu dengan rakyat. Jadi rakyat tidak ikut. Begitu kita nyegat konvoi di daerah-daerah itu, konvoinya kita serang, rakyat sudah siap. Ya, Belanda akan membawakan bantuan karena apa yang diserang nomor 1 kendaraan depan dan kendaraan belakang. Yang di tengah itu kita lempari dengan bawa-bawa golok pimpinan kita. Batalion-batalion yang ada di sekitar Jogja. Kita tidak berhasil mengalahkan tentara. Kita membuat mereka kelimpungan, tapi kita tidak berhasil mengalahkan mereka. 2.000 tentara dikerahkan untuk serangan ini. Hasilnya, 6 jam Yogyakarta berhasil dikuasai TNI. Sekitar jam 12 siang, bantuan pasukan Belanda tiba di Jogja. Tidak lewat Maguwo seperti yang diperkirakan tentara Indonesia, tetapi lewat utara, yaitu 2 batalion dari Magelang. 2 pasukan ini diberi julukan Anjing Nika dan Gajah Merah. Serangan umum yang hanya menduduki Yogyakarta selama 6 jam tersebut ternyata mempengaruhi arah perjuangan kemerdekaan. Setelah bisa menduduki Yogyakarta, segera pasukan TNI mengirim kabar lewat radio komunikasi di Klaten, Gunung Kidul. Maka berita TNI berhasil menguasai ibu kota tersebar hingga New Delhi. Keberhasilan ini menjadi bekal berharga untuk Republik dan usaha-usaha perundingan. 6 Juli 1949, Bung Karno, Bung Hatta, dan semua pemimpin Republik kembali ke Yogyakarta. Letkol Soeharto bersama dengan wartawan Rosian Anwar dan pewarta foto
Broto Frans Mendur pergi ke Wonosari menjemput Panglima Besar Sudirman. Juli 49, Sudirman tiba di Jakarta dan baru menghadap Presiden di istana pada tanggal 10 Juli.